Selamat siang menjelang sore. Untuk kalian yang baru bergabung silahkan like, komen, dan subscribe untuk mensupport channel saya ini. Dan untuk analisa kemarin malam sangat mengejutkan, ada Leipzig yang tumbang oleh klub Brugge, kemudian kekalahan Real Madrid. Oke, kemudian untuk analisa PSG berhadapan dengan Manchester City memang tepat. Di sana PSG memenangkan pertandingan dengan skor 2-0, dan untuk analisa yang mengejutkan adalah pertandingan AC Milan berhadapan dengan Atletico Madrid dari sudah menelan kekalahan 1-0 dan akhirnya comeback memenangkan laga dengan skor 2-0. Langsung saja saya akan menganalisa di pertandingan Wolfsburg yang akan berhadapan dengan Sevilla. Lihat dari peringkasan pemain, ada satu pemain tidak akan bermain untuk Sevilla. Oke, ini kartu merah penyerang. Oke, jika masuk akal jika laga ini akan terjadinya under goal. Kemudian dari tuan rumah Wolfsburg total ada 4 pemain yang tidak akan bermain. Oke, melihat dari head to head, laga ini dari 5 laga yang terakhir sudah dijalani oleh Wolfsburg hanya mengalami kemenangan 1 kali saja. Oke, 1 kali saja, dan imbang 3 kali, kemenangan 1 kali. Kemudian performa dari Sevilla, oke, banyak imbang dan minim gol. Kemudian melihat kemampuan Wolfsburg saat menjadi tuan rumah, oke, cukup baik, mengalami 2 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Kemudian dari tandang Sevilla, oke, cukup under goal. Oke, dan lihat dari pasaran handicap, kedua tim ini sama memberikan kurs per 4, dan sebenarnya lebih diunggulkan di sini Wolfsburg, tetapi Sevilla menjadi pertimbangan untuk laga malam hari ini. Masih tetap di laga ini Sevilla menahan seperempat bola. Untuk Sevilla bisa menahan seperempat bola. Dengan untuk analisa skor, kemungkinan laga ini kurang dari 3 gol, under 23 seperempat gol. Kemudian di laga yang kedua saya akan membahas pertandingan Salzburg yang akan berhadapan dengan Lille. Oke, dari ringkasan pemain, untuk line up pemain total ada 5 pemain yang tidak akan bermain, kemudian 2 pemain yang akan absen dari Lille. Dari head to head, dari 5 laga terakhir yang sudah dijalani cukup banyak. Oke, cukup banyak gol yang terjadi di sini, 8-0. Oke, hanya mengalami 1 kekalahan 1 kali. Kemungkinan laga ini akan sedikit sulit untuk Salzburg memenangkan laga di kandang, mengingat Lille cukup kuat dalam sisi pertahanan. Oke, Lille hanya mengalami 2 kekalahan 1 imbang. Kemudian kemampuan Lille saat bermain tandang, oke, cukup buruk. Kemudian Salzburg cukup baik karena memang dari liga yang berbeda. Dan untuk laga ini kemungkinan akan kembali alot gol, mengingat Lille adalah tim yang sangat sulit untuk dibobol dan sulit membobol. Kuat laga ini under 3 atau menahan tuan rumah, mengambil Lille menahan 3/4 gol, 3/4 bola untuk Lille. Kemudian di laga yang ketiga, oke, Manchester United akan berhadapan dengan Villarreal. Oke, lihat dari ringkasan pemain, untuk tuan rumah Manchester United ada 4 pemain yang tidak akan bermain. Wan-Bissaka terkena kartu merah, kemudian transport Miguel, Diallo. Kemudian dari Villarreal ada 3 pemain. Oke, lihat dari peringkat sementara, Manchester United ini belum meraih 1 pun poin alias nihil, karena di laga pertama pembuka Liga Champions mereka tumbang dengan Young Boys dengan skor 2-1. Dan untuk Villarreal bermain imbang 2-2 dengan Atalanta, hanya meraih 1 poin. Oke, dan melihat dari performa untuk laga ini sebenarnya cukup baik dari Manchester United, walaupun di 2 laga terakhir mengalami kekalahan. Mungkin itu karena persiapan untuk Liga Champions. Kemudian dari Villarreal, oke, minim gol, sangatlah minim gol, sangatlah sulit dalam mencetak gol. Apa yang akan terjadi untuk laga ini? Sebenarnya dari Manchester United lebih ngotot untuk laga ini, selain menjadi tuan rumah, kemudian harus memenangkan laga, karena di laga pertama mereka menelan kekalahan. Untuk laga ini
Dan kemungkinan laga ini kuat di Manchester United memberikan PUR 3/4 bola. Kemudian di laga yang keempat, oke, tidak jauh menarik di laga ini kurang lengkap kita jika tidak membahas pertandingan Benfica akan berhadapan dengan Barcelona. Lihat dari ringkasan pemain untuk line up pemain kedua tim ini, total ada 2 pemain yang tidak akan bermain untuk Benfica. Kemudian dari Barcelona total ada lumayan banyak, ada 6 pemain yang tidak akan bermain termasuk Alba, Aguero sudah pasti, kemudian Lords tidak bermain, Dembele. Oke. Dan melihat performa musim ini dari Barcelona memang sangat mengalami penurunan performa. Jika laga ini berakhir dengan imbang masih masuk akal mengingat Benfica cukup kuat bermain kandang. Bisa kita lihat di sini dari 5 laga terakhir belum terkalahkan, dan dari PUR handicap kedua tim memberikan PUR sama kuat untuk memberikan PUR. Kemudian dari Barcelona sangat mengalami penurunan performa, banyak pemain yang mengalami cedera, kemudian minimnya support dari lini tengah untuk penyerang. Dan untuk laga ini under 3 atau Benfica menahan setengah handicap. Kemudian di laga yang terakhir saya akan membahas pertandingan Zenit yang akan berhadapan dengan Malmo. Melihat dari line up pemain, total ada 2 pemain tidak akan bermain untuk Zenit. Kemudian untuk Malmo total ada 6 pemain yang tidak akan bermain. Kemudian dari head to head kedua tim ini, dari 3 laga yang sudah dijalani oleh tuan rumah, 1 kekalahan dan 2 kemenangan. Kemudian untuk performa Malmo untuk musim ini, untuk dari 3 laga terakhir 2 kemenangan dan 1 imbang. Lihat dari peringkat sementara kedua tim ini sama-sama belum memiliki poin alias nihil. Nah, di laga pertama mereka tumbang oleh Chelsea, kemudian Malmo tumbang oleh Juventus. Dan untuk laga ini karena kedua tim masih sangat memerlukan poin, kemungkinan besar akan terjadinya banyak gol. Untuk laga ini over 2/4 gol untuk laga Zenit berhadapan dengan Malmo. Lengkap sudah untuk laga malam hari ini. Total ada 5 laga yang sudah saya bahas, mulai dari Wolfsburg berhadapan dengan Sevilla, Salzburg berhadapan dengan Lille, kemudian Manchester United berhadapan dengan Villarreal, Benfica berhadapan dengan Barcelona, kemudian Zenit berhadapan dengan Malmo. Untuk lengkap ini dia, dan silakan dipilih kembali sesuai dengan feeling teman-teman atau dirubah. Untuk kalian yang baru bergabung, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga.